Di sore hari ini kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family tentunya kali ini dalam program Breakout. Ya, sore-sore kok ada suara saya. Nggak apa-apa lah ya, biar menemani sepanjang hari ini. Ya, jadi gini Bu Syaulia, di sore hari ini gitu ya, ini sebuah acara bukan acara baru sebetulnya, Breakout itu acara yang lama, tetapi kita ada segmen barunya di Breakout, yaitu ngobrol bareng apoteker. Ih, seru kan? Seru dong, karena kalau bersama dengan apoteker itu nanti apa aja yang dibahas, apa aja yang diceritakan, apa aja yang mau kita obrolin, Anda bisa gabung barengan kita ya. Kalau yang mungkin mengikuti melalui Facebook, hai, selamat sore kita live di Facebook. Kalau yang mungkin mau ikutan nimbrung, mau ikutan ngobrol, silahkan kirimkan WhatsApp. WhatsApp teks boleh di 081225225949 atau 081575800949. Dan sore hari ini saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan teman ngobrol saya. Beliau ini adalah seorang apoteker dari Rumah Sakit Ken Saras. Kabupaten Semarang ya kan. Karena kadang-kadang terus kelupaan, otomatisnya ngomongnya Semarang, tapi masih Semarang lah ya, Semarang Raya gitu kan. Beliau adalah Apoteker Maria Siska Triyuniar KM Farm. Hai Kak. Hai, selamat sore. Oh, suaranya belum kedengeran ya? Sebentar sebentar, something's wrong kah? Saya nggak bisa dengar suaranya. Oke, dicoba lagi. Hai, selamat sore. Kedengaran? Kedengeran sekarang. Saya menyebutnya Kak Maria, Kak Siska. Kak Siska aja. Oke, hai Kak Siska. Kak Siska ini adalah apoteker di Rumah Sakit Kemsars. Ini masih di kantor kayaknya ya? Oh, ini sudah balik Oh, langsung. sudah pulang. Demi good Oh, news dong. siap. Thank you for your time gitu ya. Terima kasih buat waktunya dari Kak Siska untuk kita di Good News. Dan hari ini awalannya kita mau bahas tentang mengenal profesi apoteker dan peluang atau prospek kerja dari seorang apoteker. Kak, kan bisa dibilang gitu ya, seorang apoteker itu di belakang layar gitu. Di dunia kesehatan, di belakang layar nggak terlalu dikenal tapi punya peran yang cukup penting. Dulu awalnya kenapa Kak Siska tertarik menjadi seorang apoteker? Ah, sebelum saya menjawab, saya Heeh. boleh dong menyapa pendengar setia Oh Good boleh News. boleh 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 dong, Sapan. Selamat sore semuanya. Saya Siska, apoteker dari Rumah Sakit Kensaras di Kabupaten Semarang. Nah, masuk dari pertanyaan Kak Ningrum, yang Mm-mm. pertama, betul, apoteker itu jarang terlihat ya. Kalau kita ke apotek atau ke rumah sakit, biasanya kita hanya bertemu dengan asisten apoteker. Yap. Tetapi sebenarnya apoteker itu ada dan nyata. Loh, gitu ya. Salah satunya Kak Siska. Betul. Ada, kita bisa menemukan di berbagai tempat yang namanya apoteker itu, seperti itu. Kalau Mm-mm. ditanya pertama kali jadi apoteker, memang sudah menjadi apa ya, keinginan keinginan dari awal ingin menjadi seorang apoteker, seperti itu. Oke. Nah, sekarang boleh cerita dulu dong, Kak Siska, ini sebetulnya profesi apoteker itu seperti apa? Terus buat mungkin para pendengar yang tadi itu ya, kadang kan kita cuman lihat namanya di plang apotik gitu ya, atau Betul sekali. nggak kelihatan wujudnya, tapi hanya namanya aja yang kelihatan. Boleh cerita dulu deh, Kak Siska, tentang profesi Betul. apoteker. Ya, kalau kita tahu, profesi apoteker itu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pelayanan kesehatan, entah itu di rumah sakit maupun di apotek. Nah, apoteker sendiri itu salah satu bagian dari tim pelayanan kesehatan profesional yang bekerja di suatu farmasi, baik di industri, rumah sakit, maupun di apotek. Mm-mm. Seperti itu. Nah, tugasnya apoteker itu sendiri itu memastikan keamanan penggunaan dari suatu obat sebelum diberikan kepada pasien. Seperti itu, Kak Ningro. Oke. Nah, biasanya ini kan tadi kalau salah satu tugasnya itu memastikan keamanan obat sebelum disampaikan ke pasien gitu Ke ya. pasien. Heeh. Kan biasanya yang nulis resep si dokter. Terus jadi apoteker itu perannya di bagian mananya, Kak? Nah,
Kalau dokter itu sendiri, itu bagian mendiagnosa penyakit pasien dan menuliskan resep obat tersebut. Mm-mm. Sedangkan apoteker sendiri itu yang menyiapkan obat tersebut, kemudian menseleksi obat tersebut, apakah ini benar diberikan kepada pasien atau tidak, seperti itu. Jadi ada cross check istilahnya ya perannya gitu kan dari si dokter kasih apa ke pasien dari diagnosanya gitu ya Kak. Betul, betul sekali, Mbak Ningrum. Oke, nah kalau seseorang mau menjadi seorang apoteker, ini jalannya pasti nggak apa ya, nggak ada jalan tembus gitu kan ya atau jalan pintas gitu. Boleh cerita deh, kalau seseorang mau mendapatkan sampai akhirnya gelar apoteker gitu, itu harus kemana dulu, harus ngapain dulu gitu Kak Sis? Betul. Nggak ada jalan yang mudah untuk mendapatkan suatu gelar ya, Mbak. Ya Nah, benar. kita itu, kalau misal kita ingin menjadi seorang apoteker itu, kita harus lulus dari pendidikan. Mulai dari kita SD dulu, 6 tahun tuh. Mm-mm, Kemudian kita SMP 3 tahun. mm-mm, Kemudian SMA 3 tahun juga. Biasanya farmasi itu harus dari IPA. mm, Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke S1 farmasi. S1 farmasi itu teman-teman itu bisa menempuh jenjang pendidikan ini selama 4 tahun atau 8 semester. mm-mm, Terus setelah lulus dari S1 farmasi, kita masih harus lanjut untuk menuntaskan pendidikan yang namanya profesi apoteker. Nah, mm-mm, profesi apoteker itu waktu yang diperlukan itu sekitar 1 tahun untuk menyelesaikan pendidikannya. Seperti itu, mm, Kak. mm-mm, mm. Nah, tadi kan Jadi, dari eh, SMA, ah. Sebelum sebelum lanjut Kak Sis, kalau mm, dari SMA, tapi kan ada kita dengar itu SMF gitu ya. Itu beda nggak? Atau bisa nggak masuk dari situ? boleh, boleh, bisa. Dari SMF pun bisa untuk masuk ke S1 farmasi. Hmm, Itu linear juga. itu linear juga ya, masih masih Ah. satu garis ya. Oke, lanjut. Betul. Nah, jadi tadi total waktu yang dibutuhkan berarti untuk S1 farmasi kan 4 tahun. Mm-mm, Tambah tahun lagi, jadi kurang lebih 5 tahun untuk seseorang itu bisa mendapatkan gelar apoteker. mm-mm, Gitu. Selesai 4 tahun studi S1 farmasi, kemudian tambah 1 tahun untuk studi apotekernya. mm-mm, 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 mm-mm. Ada Tapi ada tambahan lagi nih, kayaknya ada tapi nih. Tapi itu nggak langsung terus jadi apoteker gitu, nggak. Hmm, Masih ada ujian lagi untuk bisa lulus menjadi seorang apoteker. Ada hmm, ujian lagi setelah kita lulus 5 tahun tuh. Benar hmm, kata Kak Ningrum tadi, nggak ada yang mudah untuk mendapatkan sesuatu. Kita harus ada mengikuti rangkaian-rangkaian ujian. Seperti kalau di dunia farmasi itu ada namanya kompetensi apoteker Indonesia, ujian kompetensi apoteker Indonesia, yang bisa kita sebut namanya UKAI. Nah itu kalau nggak lolos, kita juga nggak akan jadi apoteker walaupun sudah lulus, eh, 5 tahun. sudah menempuh 1 tahun pendidikan profesi apoteker. Hmm. Itu. Nah, Hmm. lalu setelah lulus dari ujian yang namanya kompetensi apoteker Indonesia itu, nanti kita harus melafalkan namanya Sumpah Jabatan Apoteker. Baru kita bisa jadi apoteker. Hmm. Panjang bukan? Panjang sekali. Kayaknya ujiannya juga nggak mudah ya Kak Sis. Betul. Banyak yang nggak lolos juga. Jadi harus mengulang beberapa kali agar lolos. Seperti itu. Mm-mm. Ujian ini yang dinilai apanya sih Kak Sis? Karena kan sebetulnya di pendidikannya juga pasti udah ada ujiannya juga kan? Ya, ada ujiannya. Itu ada dua sebenarnya yang diuji di kompetensi apoteker itu. Yang Mm. pertama itu uji namanya computer based test, CBT. Itu tuh menilai aspek kognitif dan objektif, aspek kognitif kita gitu. Mm-mm. Kemudian yang berikutnya ada uji namanya Objective Structure Clinical Examination atau yang bisa kita sebut OSCE. OSCE itu menilai keterampilan spesifik dan sikap kita. Jadi kita nanti diuji misal kita lagi meracik obat atau seperti apa gitu. Mm-mm. Ya memang karena apoteker ini tanggung jawabnya cukup berat sebetulnya ya Good News Family ya secara job desk-nya dia gitu ya job desk-nya si apoteker ini kan memang tanggung jawabnya itu cukup krusial kan kita tahu obat gitu ya berhubungan salah dosis aja udah salah salah
dosis akhirnya akan beda hasil gitu kan ya. Atau Betul. salah satu kata aja dari si obat ini bisa beda arti gitu ya dari judul obat gitu kan. Jadi memang butuh tadi ujian berlapis untuk sampai kemudian bener-bener si apoteker ini tahu tugasnya apa, terus kemampuannya seperti apa itu benar-benar dinilai dengan sedetail mungkin dan pemerintah juga inginnya memastikan bahwa apoteker yang bertugas ini memang benar-benar berkualitas gitu kan ya Kak Sis? Betul sekali Kak Ningrum. Mhm. Oke, nah sekarang prospek kerja dong, apakah seorang apoteker itu hanya kemudian tadi di apotik, di rumah sakit, di apotik rumah sakit misalnya gitu ya, atau hanya seperti itu saja atau lebih luas lagi tentang prospek kerja ini Kak Sis? Enggak dong, enggak cuma di apotek maupun rumah sakit. Nah, Mhm, apoteker itu yang pertama kita bisa jadi apoteker akademisi atau kita bisa sebut dengan dosen. Kan mhm, banyak universitas itu di Indonesia yang ada prodi farmasi. Jadi kita bisa sebagai apoteker akademisi. Bisa juga di apoteker industri sebagai bisa di bagian pengawasan mutu dan penjamin mutu atau bisa mhm, apoteker bertanggung jawab sebagai peneliti atau pengembang. Kita bisa sebut dengan R&D ya. mhm, mhm. Nah, itu contohnya itu kita bisa kerja di kayak pabrik-pabrik farmasi Obat. besar seperti Kalbe Farma kalau Kak Ningrum tahu, Mhm, kemudian mhm, ada Sanbe Farma, ada Novel, ada PT Dexa Medica seperti mhm, itu. Kemudian bisa kita bekerja, apoteker bekerja di pelayanan obat pemerintah. Misalnya kita bekerja di BPOM. Kita sering dengar tuh apoteker bekerja di bagian Badan Pengawas Obat dan obat dan Makanan. makanan, mhm, Ya, gitu. Untuk melakukan pemeriksaan obat dan makanan yang beredar di Indonesia. mhm, Kemudian kita bisa bekerja di PBF, Pedagang Besar Farmasi. Jadi, obat yang berasal dari pabrikan seperti tadi kayak Kalbe Farma, Sanbe Farma, itu nanti bisa didistribusikan. mhm, Jadi, apoteker ini berperan dalam pelaksanaan pendistribusian obat yang baik, mulai mhm, dari perizinannya hingga sertifikasi peredaran obat tersebut, menjaga mutu obat tersebut, dan menjalankan fungsi penting lainnya di PBF tersebut, perusahaan tersebut. mhm, Terus, apoteker juga bisa tuh bekerja di rumah sakit. Yang tadi Kak Ningrum bilang, kalau di rumah sakit itu kayak kadang terlihat, kadang tidak terlihat. mhm, Sebenarnya rumah sakit itu pasti ada apotekernya. Seperti mhm. di rumah sakit Kensaras itu apotekernya ada 10. Wih, Asisten apotekernya ada sekitar 60. karena memang, Gitu. apotek tapi kalau apotek rumah sakit itu 24 jam nggak sih, Kak? Betul, 24 jam. Karena apotek rumah sakit itu kan yang tadi Kak Ningrum bilang, mulai dari menyiapkan, meracik, kemudian memberikan obat resep dari dokter kepada pasien. Jadi kita memastikan obat tersebut benar diterima oleh pasien, seperti itu. Karena kan ada rawat inapnya itu ya, jadi mereka juga harus Betul, bertanggung jawab di 24 jam, apalagi kalau IGD-nya kan juga 24 jam. Otomatis betul. kalau pasien yang, ternyata di IGD rawat jalan, kan otomatis harus dibekali obat, kalau apoteknya tutup masa harus nebus besok, kan nggak juga kan. Ya, betul. Jadi apoteker di rumah sakit pun dari 10 orang yang ada kayak di rumah sakit kami, Mhm, 10 orang itu nggak di pelayanan semua. Ada yang seperti Kak Nengrum bilang di IGD, kemudian mmm, dirawat inap, mhm, kemudian ada yang di bagian gudang farmasi kami, mhm, ada yang di bagian pengadaan obatnya. Jadi mhm, nggak harus apoteker itu di pelayanan untuk bertemu dengan pasien secara langsung kalau di rumah sakit gitu. oke. Ini Dan jadi kita tahu ya ada nakes yang lain gitu ya, selain perawat atau nurse atau dokter ini bisa disebut tenaga kesehatan nggak sih, Kak? betul, memang kami termasuk tenaga kesehatan sih, Kak. Mhm, mhm, mhm. Mm-mm. Jadi memang ada nakes yang lain selain nurse, dokter gitu ya, orang kan taunya hanya itu aja gitu kan, nurse atau terus kemudian dokter, nakesnya, padahal ada tenaga kesehatan yang juga penting gitu ya. Betul.
Kalau di rumah sakit itu selain ada dokter, perawat, Mhm. apoteker, ada bagian laboratorium juga itu termasuk Iya, betul. tenaga kesehatan juga gitu. Mhm, mhm mhm. Oke, ah, udah tahu kan ya ini ya artinya ya, apa sih profesi apoteker, terus tugasnya apa tadi sedikit dikulik oleh, Kak Sis, terus juga prospek kerjanya seperti apa, dan yang pasti namanya nakes itu dibutuhkan sampai kapan pun. Betul kan ya Kak Sis ya? Betul sekali Kak Ningrum. Prospek Kebutuhan kerjanya itu banyak. kebutuhan tenaga apoteker di Indonesia udah tercukupi belum sih Kak Sis kalau dari ininya? Kalau untuk apoteker tersendiri itu belum tercukupi, makanya banyak universitas yang membuka program studi farmasi dan apoteker. Mmm. Makanya peluang kerjanya itu masih banyak sebagai apoteker itu. Nah tuh, peluang kerjanya masih banyak. Jadi begitu lulus juga banyak karena tadi ya, karena prospek kerjanya cukup luas, bisa bisa bekerja di mana aja. Nah, di Semarang dan sekitarnya, di mana nih, universitas yang menyediakan program studi farmasi dan apoteker? Ini program studinya farmasi dan apoteker berarti ya? Program studi S1 farmasi dulu, baru apoteker. Kalau apoteker itu hanya beberapa Oh. yang ada gitu. Mhm, mhm mhm. Tapi kalau di Semarang itu sudah ada beberapa universitas yang ada program studi S1. Kalau Mhm, di universitas negeri itu ada dua, mhm, UNES, mhm. Universitas Negeri Semarang dengan Universitas Diponegoro, Undip. Oke. Sedangkan kalau di swastanya ada Unisula, kemudian Universitas Sultan Agung itu ya. Mhm, Terus ada Universitas Wahid Hasyim, ada mhm, yang kita paling tua itu ada Stifar, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi. iya, Kemudian yang dekat rumah sakit kami ada Universitas Ngudi Waluyo Ungaran, mhm. sama ada di Politeknik Katolik Mangunwijaya, Semarang. Mangunwijaya itu Sriwijaya ya kalau nggak salah ya? Eh, saya Betul ya? lulusan Jogja, Kak Ningrum. Saya nggak hafal yang di Semarang. Oke, nah, cukup banyak ya yang menyediakan S1 farmasi, itu untuk S1 farmasinya ya, Kak? Betul, S1 farmasi. Tetapi ada beberapa yang sudah ada apotekernya, seperti Stifar sama Ngudi Waluyo itu sudah buka program studi apotekernya sih. Profesi ya itu ya? Ya, profesi, betul. Jadi itu profesi apoteker. Jadi setelah lulus S1, lanjut nanti profesi apoteker. Itu kalau misalnya di universitasnya nggak menyediakan berarti harus mendaftar di tempat yang lain gitu kan, Gus Syawli. Itu 1 tahun dan itu harus ditempuh untuk nanti mendapatkan gelar apoteker ini. Ini Betul. bocoran sedikit deh, Kak. Ini soal biaya nih, Ci. Biasanya Wow, waduh, orang tuh menyebutnya gini, "Aduh mahal nggak sih?" Gitu. tergantung Tergantung sih. universitas kali ya? Betul sih. Betul. Eh, Tadi yang Kak Nengrum Kisaran bilang kisaran itu tuh, kisaran. Mhm, kisarannya kalau rata-rata per semester itu di angka 20 juta. mmm, Jadi kalau kali 8 semester berarti sekitar 160 juta untuk menempuh S1 farmasi. mhm, Kemudian kalau keterima di apoteker, program studi apoteker itu profesi. kurang lebih apoteker 60 sampai 70 juta itu sampai lulus. Mmm, Jadi budget yang bisa disiapkan mulai dari sekarang sekitar 230 juta untuk menjadi seorang apoteker. itu tahun ini, tahun kemarin, tahun yang lalu? Tahun ini. Karena kan naik ya tiap tahunnya. Berarti menyiapkannya harus tambah naik kalau Bener gitu. kan bener kan. Oke, Dan Kak Nirum, aku mau mhm, bilang nih, kalau boleh. masuk apoteker itu dari S1 farmasi itu belum tentu langsung diterima. Itu tes lagi juga, karena ada kuotanya tiap universitas. Jadi kayak tes penerimaan ya? Betul. Jadi kayak seperti seorang dokter kan lulus SKAT, sarjana Mhm, kedokteran. Kalau mau betul. jadi dokter kan harus profesi Mhm, lagi. Nah, itu mhm. kan harus ada tes untuk masuk dokter. Sama seperti apoteker juga. Setelah lulus S1 farmasi itu belum tentu diterima juga di program studi apoteker. Harus antri juga. Bisa tes sampai 6 sampai 7 kali juga.
Wih. Ngeri ya, tapi ya itu Hmm. tadi. Tapi gini Kak Sis, kalau misalnya nih, kalau misalnya, eee, apoteker itu ada ininya nggak sih, ada kalau misal apa sih istilahnya, STR Izin, ya? betul, STR Nggak, ada. artinya si apoteker ini punya STR kah seperti nurse atau dokter gitu? Jelas punya dong, kalau enggak kita nggak boleh kerja juga. Jadi kita Oh. tetap setelah lulus dan mengucapkan sumpah itu apoteker yang tadi saya bilang, itu kita nanti dapat STRA namanya Surat Tanda Registrasi Apoteker. Nah, Mhm. setelah kita dapat STRA itu baru bisa kita melamar kerja atau mendirikan apotek. Nah, nanti ada perizinan yang namanya SIPA, Surat Izin Apotekernya tersebut, SIPA namanya. Yang itu harus Surat dibaharuin Izin dulu Praktek berapa tahun? Apoteker. Itu pembaruan 5 tahun sekali. Oh. Tapi keuntungannya kita itu kita bisa seperti kayak dokter di 3 tempat Jadi praktek itu bisa kita. digunakan di 3 tempat? Betul. Jadi kayak saya contohnya kerja di rumah sakit juga bisa membuka apotek sendiri, Mhm. terus namanya juga nama sendiri seperti itu. Oke, surat sakti itu mah. Yang laku itu kan. Ngobrol gitu. Oke, ini ada WhatsApp yang masuk. Yang mau nanya, mau ngobrol barengan kita. Tapi next time, nantinya kita nggak hanya ngobrol tentang ini gitu. Kan mungkin nanti pengetahuan tentang obat gitu-gitu juga akan kita bahas ya di next next time-nya ya bersama Kak Sis ya. Biar Jelas dong. balik paling tidak masyarakat atau pendengar itu bisa paham lah gitu. Karena kalau menurut Kak Sis sendiri sebelum kita baca WA nih, Hmm. pemahaman masyarakat tentang obat itu gimana sih sampai sekarang? Dengan Eh, dunia yang mereka bisa googling gitu. Sebenarnya kalau rata-rata masyarakat itu sudah tahu tentang obat, bisa Hmm. mengobati diri sendiri. Cuma kadang ketika kami di pelayanan itu harus memberikan banyak informasi. Nah, seperti Kak Ningro bilang, nanti ke depannya kita akan membahas hal-hal lain. Contoh, Hmm. ketika sakit, masyarakat ingin menggunakan antibiotik. Hmm. Padahal antibiotik itu nggak boleh dibeli secara bebas gitu. Hmm. Hmm. Kenapa? Nah, kita bahas nanti. Ya, next time-nya. Ini yang jadi Betul. pertanyaan soalnya, kenapa sih kok nggak boleh apa antibiotik atau sembarangan. Nah, next time-nya ya ditunggu kalau ada topik ini. Pantengin terus IG-nya Good News biar bisa tahu kapan sih kasih siaran gitu. Oke, ini ada WhatsApp yang masuk. Yang mau WhatsApp boleh ya. Kirimkan pesannya 081225225949 atau 081575800949. Sore Kak, mau nanya dong? Boleh. Kalau saya jawab nggak boleh kan juga nggak mungkin. Pertanyaannya udah masuk. Kasih gambaran atau spill dong apa saja yang dipelajari saat studi apoteker atau saat studi farmasi mungkin juga ya kasih gambaran juga. Wow, pertanyaannya, wah, iya. Banyak sih kalau yang mau dipelajarin. Karena kan kita sebagai farmasi itu pasti belajar tentang yang namanya kimia, Hmm. kemudian fisika, seperti itu, matematika. Jadi Hmm. eh, saat saya tadi bilang kan kita harus dari IPA karena basic kita itu kan hitung-hitungan, kemudian ada hafalan juga gitu. Hmm. Kalau dari SMA berarti ya kita harus belajar tentang yang namanya kimia organik, kemudian farmasi fisika, terus namanya farmasetika dasar. Hmm. Nggak apa-apa nanti belajar aja, nanti diikutin aja saat perkuliahan. Gitu. Yang harus kuat basicnya apa sih Kak Sis? Pasti kimia dan fisika dong. Kimianya Kimia dong. dan kimia dan fisika ya itu harus Iya. benar-benar kuat ya. Hmm. Oke. Nah, Kak Sis, ada pengalaman nggak sih yang seru gitu pada saat Kak Siska kuliah dalam artian eh, kan pasti kalau kalau di studi farmasi itu ada ininya nggak ada misalnya kayak magangnya gitu-gitunya dulu nggak ada seru nggak yang di situ? Ada dong, jelas. Kita Mm. kan memang sebagai apoteker itu harus ada praktiknya selama 6 bulan
baik di rumah sakit maupun di apotek. Jadi sebelum Oh, kita terjun di dunia lapangan atau di dunia nyata sebagai apoteker, kita sudah tahu dulu tuh tentang basic obat, tentang bentuk sediaan obat. Jadi kalau kita ditanya masyarakat, pasti kita harus tahu dong. Masa kita mm-mm, nanti ketemu sama masyarakat, kita juga ikut bingung kan? Enggak gitu. Nah, kalau pengalaman pribadi, paling itu sih, pasien ingin mendapatkan obat yang seharusnya diresepkan oleh dokter. mm-mm, Maksudnya, obat tersebut tidak bisa dibeli secara bebas, tapi pasien ngotot harus dapat. Nah, kita sebagai apoteker harus menjelaskan kan. Terus, mm, maaf Bapak, ini tidak bisa dibeli secara bebas gitu. mm, Terus, kenapa gitu kan? Pasti pasien kan menanyakan, kemarin dokternya ngeresepin, iya, tapi ini hanya untuk sekali pakai. Seperti mm, contoh obat-obat obat tidur ya, psikotropik gitu kan harus berdasarkan resep dokter. Nah, pasien itu bisa tidur kalau minum obat tersebut. mm. Kita sebagai apoteker, oh maaf Pak, nggak bisa. Bapak harus konsultasi kembali ke dokter. Apakah Bapak diberikan obat ini kembali? Seperti itu. Paling kalau sudah gitu pasien marah-marah gitu. Wah ini kalau udah ngomongin karena kan, kalau misalnya profesi apoteker ini kalau di apotik maupun di apotik rumah sakit atau, ini kan pasti base-nya ke layanan masyarakat kan ya, ketemu langsung dengan masyarakat, ketemu langsung dengan pasien gitu ya, kalau misalnya ada sesuatu hal-hal begini ya Kak Sis? Betul. Pasti, apalagi kami di rumah sakit pasiennya hampir sehari 300 sampai 400 pasien. Kita pasti menemukan pasien yang model seperti ini juga gitu. Nah seru sih sebetulnya ya kalau kalau ketemu ini. Nah, mmm ya kalau kalau saya pertanyaan ini sebetulnya nggak tepat sih kalau saya tanya ke Kak Siska. Kenapa? Karena Kak Siska dari awal tadi ditanya, "Kenapa pengen jadi apoteker?" Ya emang pengen dari dulu pengennya ke apoteker. Berat nggak kuliah farmasi dan kemudian profesi apoteker? Kalau buat yang seneng kayak Kak Siska yang udah memang pengen itu ya nggak berat lah ya. Ini udah saya jawab sendiri nih. Enggak sih, sebenarnya juga berat juga. Karena Oh kan gitu? taunya kalau dulu waktu bilang kuliah pengen jadi apoteker, tapi kan belum tahu di dalamnya seperti apa. Cuma Oke. waktu itu kan karena saya kuliah di Jogja, kepikirannya, oh kalau di Jogja itu kota pelajar bisa main-main. Kalau bahasa Mmm, Jawanya dolan-dolan gitu kan. heeh, Ternyata, laporannya harus tulis tangan, itu kan harus banyak sekali. Nah, heeh, sudah mau ingin keluar tuh di semester awal itu. Tapi mhm. kembali lagi, ah memang niatnya memang mau jadi apoteker ya harus berusaha seperti itu. Mm. Ternyata ya yang sudah se-passionate Kak Siska aja ada keinginan buat keluar gitu, apalagi kalau yang mungkin kayak nggak suka atau nggak ini gitu kan, Ya mmm, karena nggak expect sih, maksudnya ternyata harus ke laboratorium, mhm, nggak seperti maksudnya yang maksudnya kita harus menulis laporan, terus nge-lab tiap hari, jadi kita nggak ada waktu untuk bermain seperti itu sih. Mungkin oke. kalau yang ini pendengar sudah ada orang farmasi, tahulah bahwa seorang jadi farmasi itu susahnya gitu. Kak Sis, ini pertanyaan selanjutnya sih, tadi kan ini kaitannya dengan prospek kerja seorang apoteker. Tadi kan prospek kerja seorang apoteker itu kan banyak banget udah rinciannya Kak Sis. Ini kan preferensinya masing-masing gitu ya. Misalnya Kak Siska yang, "Oh saya memang apoteker, saya pengen kerja di apotik," gitu ya, di rumah sakit atau saya, juga kerja di apotik misalnya seperti itu. Mmm Beda-beda ini nggak sih dalam artian misalnya kalau yang sebagai seorang akademisi, oh ternyata dia memang lebih pengen membagikan membagikan, ilmunya gitu ya, atau sebagai yang, eee, di perusahaan memang basic-nya dia lebih suka untuk ketemu dengan bahan gitu ya, akhirnya ketemunya dengan R&D dan lain sebagainya. Itu gimana sih Kak Sis untuk pilihan profesi ini kemudian? Sebenarnya dari S1 farmasi kita sudah di kayak di apa ya, di ada penjaluran sendiri-sendiri. Misal saya Oh, apoteker farmasi klinis. mhm, Farmasi klinis itu biasanya kerja di rumah sakit maupun di apotek. Kemudian apoteker industri biasanya sama seperti Kak Nengro bilang kayak di industri farmasi, kemudian atau
di PBF gitu atau di pemerintahan juga bisa. Jadi memang sudah ada penjurusan sih Mm, dari mm, awal. Kemudian kalau akademisi jelas kita harus melanjutkan pendidikan ke S2 ataupun S3 farmasi gitu. mm. Artinya memang dari awal pada saat studi S1 farmasinya sudah peminatan lah ya istilahnya kalau Betul sekarang gitu ya. peminatan. Ah, Peminatannya mau masuk kemana gitu ya. Oh, memang dia minatnya memang bekerja di R&D yang artinya ketemu bahan, ketemu alat laboratorium gitu ya. Ketemu ketemu alat-alat begitu yang terus-menerus misalnya atau survei dan lain sebagainya. Tapi kalau yang apoteker klinis berarti dia memang memang pengennya masuknya langsung ke rumah sakit dan lain sebagainya gitu ya Kak Sis ya. betul tepat sekali Kak Ningrum. Seru sih ya sebetulnya kalau ngomongin tentang apoteker ini mengenal profesi, prospek kerjanya yang cukup luas, terus tadi cuman ya memang tadi kayak biaya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam perjalanannya profesi apoteker itu sendiri yang paling berat itu di mana ya sih Kak Sis ketika kemudian setelah bekerja? Kalau kasih secara yang praktek di rumah sakit gitu atau di apotik. Kalau di dunia kerja itu yang paling berat mungkin melihat pasien tidak mendapatkan obatnya atau Kenapa? pasien membeli obat tersebut dengan harga mahal, tetapi kondisi pasien tidak memungkinkan untuk bisa membeli obat tersebut. Kita Mmm, sebagai apoteker kan harus membantu pasien itu. Setidaknya ketika pasien itu nggak mampu tidak mampu untuk membeli obat tersebut, kita bisa membantu mengkonsulkan ke dokternya untuk menyarankan mengganti obat dengan harga yang lebih murah atau sejenis obat lain gitu. Jadi kita sebagai apoteker itu eh, membantu si pasien tersebut gitu sih. Terus atau ketika pasien tersebut memang obat itu kosong, pasien tidak bisa mendapatkan, padahal pasien tersebut butuh obat tersebut. Kita sebagai apoteker kayak gimana gitu, kasihan gitu. mhm mhm. Jadi kayak memfasilitasi misalnya, oh di resepnya ini, tapi ternyata memang nggak ada. Artinya, mengkonsulkan kembali ke dokter ini, apa ya, substitusinya atau penggantinya apa, seperti itu ya Kak, Sis? Betul, itu salah satu tugas apoteker di rumah sakit seperti itu. Mhm mhm. Eee, Dengan Silakan. Enggak, maksudnya kalau dengan misal kayak isi obat yang sama dengan harga yang lebih Mhm terjangkau gitu, kita bisa kan ngomong ke dokternya, dokter maaf ini pasien seperti ini, apakah diperkenankan mengganti obat ini dengan isi yang sama dan mhm dosis yang sama gitu. Jadi tetap ketika kita mengganti obat harus berkonsultasi dengan dokter penanggung jawab pasien tersebut. mhm. Wih, seru sih sebetulnya gitu ya, ketemu orang-orang yang berbeda, terus kemudian obat dan lain sebagainya. Oke, Kak Sis, seorang apoteker ini dibutuhkan ini nggak sih kayak, update gitu ya, dalam artian gini kan, ilmu terus berkembang, terus perkembangan misalnya kayak obat dan lain sebagainya, terapi medis itu kan juga juga begitu banyak lah ya, apalagi di dunia modern sekarang. Nah, ada nggak standar kayak misalnya, mmm, untuk mengupdate ilmu dari seorang apoteker ini sendiri atau pada dasarnya obat itu sama gitu sampai dari waktu ke waktu? Kalau untuk update profesi jelas ada, sama seperti dokter dan perawat, kita sebagai apoteker harus mengupdate ilmu kita. Nah, itu namanya kita harus mencari yang namanya SKP. Jadi kayak dokter perawat itu kan ikut seminar-seminar seperti itu. Mhm mhm Kami pun juga dengan kita harus mendapatkan 100 SKP dalam 5 tahun. Makanya kenapa kita itu apoteker itu disebut long life learner, mmm, belajar terus menerus kan gitu. mhm Terus kalau untuk obat jelas kita harus update obatnya dong. Kan setiap setiap waktu itu obat itu pasti berkembang dengan ada obat baru, derivat baru. Jadi kita harus tahu, kita harus update juga gitu. mmm. Artinya memang disyaratkan untuk tadi ya, selama 5 tahun untuk memperpanjang surat izinnya tadi, ada SKP yang harus ditempuh gitu ya? Betul sekali Kak Ningrum. Mhm mhm mhm. Tapi itu Heeh. sebanding dengan
pendapatan yang diterima dari seorang apoteker. Ah, Itu ini sih. kalau tadi kan ngomong-ngomong ini apa pengeluh apa ya biaya gitu ya. Ya, Standar standar salary-nya gimana kalau di Indonesia? sudah diatur sih sebenarnya kalau gaji apoteker itu 1,5 kali minimal 1,5 kali UMR. Jadi Oh ada tinggal aturannya. ada aturannya. Jadi kalau jadi apoteker, misal UMR Semarang berapa, itu gajinya minimal 1,5 kali UMR. Nah, Mm-mm. ketika dia bekerja di dua tempat, berarti Kak Ningrum bisa menghitung dong pendapatan apoteker itu berapa gitu. Oh masing-masing ya. Iya, jadi misal di rumah sakit 1,5 kali UMR dari Semarang berapa? 3 juta berarti kan 4,5 juta gitu kan. Mm. Mm-mm. Terus kalau di tempat lain juga kan bisa di 3 tempat kan apoteker itu. Oke, nah ini kalau misalnya kayak dokter gitu ya Kak Sis, dokter itu kan misalnya juga 3 tempat katakan, dia di rumah Ya. sakit, terus di rumah sakit mana, terus di rumah sakit mana misalnya gitu ya. Pertanyaannya kalau seorang apoteker terus pengaturan jamnya seperti apa? Ada nggak sih kalau misalnya oh di apotek ini saya cuma datang kalau on call misalnya atau seperti itu ada aturan gitu nggak sih? Tetap sama kayak dokter, kita harus ada jam kerjanya karena di SIPA kita, surat Mm-mm, izin praktek apoteker itu tercantum jam kita praktek gitu. Jadi mm-mm, misal kayak saya di Rumah Sakit Kensaras dari jam 8 sampai setengah 5 sore, mm-mm. kemudian di apotek dari jam 5 sampai jam 8 malam gitu. Itu baru Hmm. 2 tempat. Kalau misal 3 tempat, kalau masih kuat untuk bekerja lagi, tambah lagi misal jam 8 sampai jam berapa gitu. Oh, jadi memang udah ada Dan aturannya gitu ya? ada. Kita harus Mm-mm. tercantum juga jam praktek kita, nggak cuma on call gitu, nggak. Apoteker kan harus ada standby gitu. Oh, artinya memang jam prakteknya ada gitu ya langsung ya. Oh, jam 5 sampai jam 8 malam di apotik, yang di rumah sakit jam segini sampai jam segini. Pada saat pengurusan surat izin itu sudah diperhitungkan di situ juga ya, Kak Sis. Iya, kalau kita ke dinas kesehatan pasti diperhitungkan. Praktek pertama di mana, praktek kedua di mana gitu. Karena ini namanya nakes tenaga kesehatan dengan jam praktek tertentu. Nah, dia Iya. ya harus memenuhi itu standby-nya di mana pada saat jam berapa sampai jam berapa. Kalau dia membuka apotek sendiri pun dia di apotek sendiri tuh juga dia sudah ada jam kerjanya jam berapa sampai jam berapa Kak Sis ya. Iya, sama seperti saya. Habis dari Rumah Sakit Kensaras kan saya ada apotek sendiri. Jadi Hmm. jam prakteknya itu setelah dari rumah sakit jam 5 sampai jam 8. Oke, dan itu sudah tercantum seperti itu ya. Keuntungannya di situ sih sebetulnya. Jadi kalau tadi biayanya segitu, dalam tanda kutip kayak balik modal lah ya. Gitu. Balik modal lah ya gitu. Jadi kalau berminat silahkan mendaftar ya di kampus-kampus yang ada farmasinya. Kalau berminat silakan mendaftar di kampus-kampus yang ada farmasinya gitu ya. Oke. Em, ini kalau misalnya ini kan kita ngomong tentang profesi apoteker, tetapi sebetulnya di ini juga ada profesi asisten apoteker kan Kak Sis. Bedanya kadang-kadang orang nggak bisa membedakan antara asisten apoteker dengan apoteker. Kewenangannya. Betul. Pertama adalah dari kewenangannya. Yang Mm-mm. pertama pendidikannya dulu berbeda. Oke. Kalau dulu, zaman dulu, SMF itu disebut sebagai asisten apoteker. Mm-mm. Tetapi sekarang SMF sudah tidak bisa disebut asisten apoteker. Karena Mm-mm. sekarang yang harus jadi asisten apoteker minimal adalah lulusan D3 farmasi. Mm. D3 farmasi atau S1 farmasi yang belum lanjut studi apoteker. Nah, Mm. itu bisa disebut sebagai asisten apoteker gitu. Nah, tugas asisten apoteker itu membantu apoteker dalam pelayanan obat di masyarakat seperti mulai dari menginput resep, kemudian ikut meracik obat seperti itu, Mm. menyiapkan obat-obat yang akan diberikan kepada pasien. Mm. Sedangkan apoteker sendiri kan tadi dari S1 farmasi ke apoteker. Kalau asisten apoteker hanya dari D3 farmasi atau S1 farmasi aja. Mm. Mm. Nah, ini sekarang
pertanyaan saya agak sedikit detail sih biar masyarakat juga paham gitu ya. Kalau misalnya di alur nih, kalau misalnya di satu apotik atau apotik baik rumah sakit atau apotik umum gitu ya, kita bawa resep terus diterima, apakah apoteker itu akan, selalu gitu ya, selalu ngeliatin resep yang diterima itu atau seperti apa sih, Kak, Sis? Eee, kalau di rumah sakit maupun apotek kita kan dibantu dengan yang namanya asisten apoteker. Nggak Mhm. mungkin resep 500 dalam sehari apotekernya ngerjain sendiri kan enggak. Makanya Heeh. ada asisten apoteker itu yang mempunyai kompetensi untuk membantu apoteker dalam penginputan resep, penyiapan obat. Tetapi dalam penyerahan obat tersebut itu yang memberikan, harus apoteker. Jadi, Oh. pasien itu di rumah sakit ketemunya kalau dalam pemberian obat itu, diusahakan apoteker yang memberikan. Karena sebenarnya ada aturannya sih harus apoteker, cuma kadang karena ketika apoteker sedang istirahat bisa dibantu asisten apotekernya. Kenapa penyerahan obat itu harus apoteker, Kak, Sis? Apakah itu fungsi fungsi atau, tanggung jawab itu memang tanggung jawabnya si apoteker untuk edukasi ke pasien, terus memastikan resep ini benar dan lain sebagainya atau gimana, Kak, Sis? Betul, itu salah satu tanggung jawab dari seorang apoteker itu adalah pemberian, penyerahan obat yang benar dan pemberian edukasi tentang obat tersebut dengan benar kepada pasien. Sehingga pasien itu tidak salah dalam dalam menggunakan obat tersebut maupun dosisnya, seperti itu. Dan Mmm. pasien itu bisa bertanya juga tentang fungsi dari obat-obat yang diberikan kepada pasien. Kalau memang belum memahami cara penggunaan obat-obat yang diberikan, gitu. Oh, jadi, kalau misalnya pada saat penyerahan itu, pasiennya nggak jelas boleh punya hak bertanya ya? Jelas boleh dong. Contohnya, Contoh pemakaian boleh? insulin suntik. Mhm. Apakah pasien baru paham? Pasien-pasien baru yang diabetes mendapatkan insulin suntik itu paham? Kan biasanya tanya, gimana ini pengobatannya? Atau Penggunaannya. ketika mm-mm, Mhm. atau ketika pasien itu menderita asma dikasih kayak inhaler, Inhaler, gimana betul. nih gunaannya? Apa cuma disedot-sedot atau harus gimana? Gimana? Kan kita sebagai apoteker harus menjelaskan cara penggunaan obat tersebut. Seperti itu sih, Mbak. Mhm. Sampai si apa namanya, si pasien ini benar-benar paham dan ngerti gitu ya tentang, eee, penggunaannya atau mungkin kayak, mmm saya suka ya beberapa waktu terakhir kan memang bolak-balik ke rumah sakit gitu kan, saya suka mengamati bahwa seorang apoteker itu akan menjelaskan, "Ini nanti diminumnya kapan ya? Ini harus seperti ini ya." Itu ada aturannya dan lain sebagainya, minum obatnya sesudah, sebelum gitu kan. Itu dijelaskan dengan detail oleh seorang apoteker. Eee Mungkin buat beberapa pasien udah paham, tapi ada beberapa pasien yang nggak ngerti gitu ya, atau misalnya aturan minum obat yang sehari 3 kali itu bukan pagi, siang, sore gitu-gitu kan juga dijelaskan juga ya oleh seorang apoteker ya, Kak, Sis? Betul. Nah, itu tugas apoteker salah satunya di pelayanan untuk menjelaskan bagaimana cara pemakaian obat yang benar, terus dosis yang benar, ya seperti itu, Kak. Mhm 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 mhm. Jadi kalau Anda gitu ya pas, ngambil obat baik di rumah sakit, apotik, kalau belum jelas tanya gitu. Betul, Prinsip betul malu sekali. bertanya sesat di jalan itu beneran soalnya. Betul, karena kadang ada beberapa yang beda dosis. Jadi biasanya Mhm minum. Contoh, orang hipertensi, minum obat namanya amlodipin, mhm. 10 miligram. Ternyata sediaan 10 miligram kosong. Otomatis kan kita ngasih dosis yang amlodipin 5 mili, dua, dua kali kan, Dua dua obat, tablet. mhm. Tapi Mhm. dengan konsultasi ke dokter ya itu untuk mengganti dosis pun. Nah, itu nanti kan kita juga menjelaskan. Pasien kan pasti tanya, biasanya saya minum satu tablet, kok jadi dua tablet? Nah, kita sebagai apoteker harus menjelaskan, oh ya Bapak, Ibu, ini obatnya ini dosisnya berbeda dari yang kemarin digunakan. Mhm. Jadi Bapak harus minum dua tablet, seperti itu sih. Kita sebagai apoteker harus menjelaskan, nah ini obat kalau misal ada pasien baru, amlodipin untuk menurunkan tensi, kemudian ada gatalnya, ini cetirizin untuk gatalnya ya Pak, diminum malam hari. Kita seperti itu, edukasi kepada pasien. Oke, ini, eee, ini termasuk yang pengen saya tanyain sih, Kak, Sis. Dulu ya, dulu itu
seringkali kalau kita terima obat itu cuman dijelasin, "Ini obatnya ini 3 macam," gitu ya. Sekarang saya melihat dalam perubahan perkembangannya itu, pasien itu harus tahu masing-masing obat ini untuk apa, fungsinya untuk apa. Apa memang aturannya sekarang seperti itu atau seperti apa sih, Kak, Sis? Betul, memang standar dari pelayanan kefarmasian sekarang berubah. Tidak hanya Mmm, untuk memberikan saja obat, tapi kita juga harus berinteraksi kepada pasien dan menjelaskan tentang obat tersebut sampai pasien itu paham terhadap obat yang akan digunakan mereka gitu. mmm, Dulu kan kita cuma, oh ini Bu diminum 3 kali 1, ini 2 kali 1, heeh, ini 1 kali 1 malam ya. Kalau heeh, sudah habis nggak usah ini antibiotik nggak usah ini lagi gitu kan. Ini heeh, dihabiskan karena antibiotik kan gitu biasanya. mhm mhm, Nggak dijelaskan ini antibiotik untuk apa, mhm terus mhm mhm. ini apa. Sekarang memang seperti itu. Mhm. Jadi ketika penyerahan obat sekarang dijelaskan ini untuk anti peradangannya ya, ini untuk obat turun panasnya ya, misalnya seperti itu, atau ini untuk obat ininya. Jadi pasien sampai harus ngerti bahwa ini obat untuk apa, obat untuk apa, obat untuk apa, seperti itu ya Kak Sis. Ini memang ya bagus sih ya, jadinya pasien juga apa ya, ngerti gitu yang dia masukkan ke dalam tubuhnya apa gitu. Iya betul sih Kak Nirum, seperti itu sih sekarang. Lebih Mhm. ke pelayanan kepada masyarakat. Iya, pelayanan dan, salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa paham betul sebetulnya sedang apa, kenapa, dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak Kak Sis menemui gitu ya, tadi sempet sih ya, cuman bawa bungkus gitu ya bilang, "Ih saya kemarin minum obat ini cocok loh, saya mau beli obat ini," gitu. Ada yang begitu nggak sih Oh Kak? jelas itu hampir setiap hari ditemukan pasien seperti itu. Bertemu dengan pasien seperti itu. Obatnya kuning, kalau apalagi kalau kita di apotek, eh Heeh, kemasannya sudah dilepas, tinggal heeh, tablet-tabletannya. heeh. Saya cocok kemarin. Terus paling kita tanya dulu kemarin keluhannya Kenapa? apa Pak, gitu kan. Terus kalau ternyata jelas itu obat keras atau antibiotik, jelas kita nggak memberikan lagi. Tapi kalau itu obat bebas, terus kita tanya dong, keluhannya kemarin sakit apa, Pak? Mhm. Ya, bentuknya obat kita harus mencocokkan itu sudah kayak makanan sehari-hari kalau dari seorang farmasis gitu. Jadi, kayak ahli untuk menebak gitu ya, tebak bungkus gitu katanya. Eh, Cenayang itu namanya. Ada nggak juga yang menemukan begini, atau bertemu dengan orang yang karena kan ya kita tahu lah ya, sekarang eranya ada obat, generik, ada obat paten gitu kan. Ada orang yang ngelak, "Oh ini obat ini," gitu ya, padahal isinya sebetulnya sama, cuman karena beda nama gitu ya, terus dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang berbeda. Pernah menemukan gitu juga Kak, Sis? Itu juga makanan kita sehari-hari sebagai seorang farmasis. Kita harus menjelaskan obat ini sama walaupun pabrikannya beda. Contoh aja amlodipin. Itu kan Mhm, obat tensi yang sehari-hari diminum pasien atau paracetamol tablet lah, penurun iya, panas. Merek dari manapun kan itu kemasannya beda. Saya mhm cocoknya yang kemasan ini. Otomatis kita sebagai apoteker kan harus mengedukasi tuh. Oh, mhm, obat ini dengan obat ini tuh sama isinya, cuma kemasannya aja yang beda. Kadang pasien itu nggak mau loh, nggak Kak. mau tahu. Nggak mau. Pokoknya yang kayak gini, yang kecil-kecil gini, nggak mau yang bentuknya lebih besar gitu. Padahal isinya sama, jelas-jelas paracetamol tablet gitu. Jadi kita pinter, Pak, Bu, ini isinya sama, fungsinya juga sama untuk menurunkan panas. Ini coba dibaca, kemasan Bapak kan paracetamol. Ini juga paracetamol. Ini sama, Mbak, khasiatnya sama, jelas sama, pasti kita jamin. Jadi kita sebagai apoteker juga harus memberikan kayak keyakinan kepada pasien supaya mau menggunakan eh, obat yang merek yang lain gitu. Mmm, kadang-kadang kayak sugesti gitu ya, sugesti dalam Betul artian, sih. kalau enggak yang ini nggak sembuh gitu, padahal sebetulnya isinya sama, ininya, komposisinya itu di situ tertulis misalnya 10 miligram gitu ya, sama karena tertulisnya seperti itu kan ya, Kak, Sis? Betul. Nah, itu ya tugas apoteker untuk mengedukasi kepada masyarakat dan pasien hal-hal seperti itu, kayak termasuk kemasan yang berbeda atau obat patennya merek apa, generiknya apa, ini Mhm. lebih murah gitu, kita mengedukasi gitu, Kak.
Tapi kayaknya, kalau udah kita bisa ketawa sih ketika kita dengar cerita ini, tapi di perjalanannya pada saat menemukan itu kadang-kadang ngedongkol-dongkol dikit gitu ya, walaupun harus tetap bersikap ramah gitu, atau bersikap tetap senyum-senyum gitu kan. Betul ya Kak Sis? Iya sih, eh, tapi nggak pernah dongkol kok. Cuma Oh paling gitu. karena kita tahu bahwa mereka belum tahu, jadi kita sebagai orang yang mungkin lebih tahu tentang ini, kita harus memberikan edukasi yang baik. Cih, gitu. Iya, betul betul betul. Oke, mmm ini waktu kita sudah, tinggal sedikit lagi karena memang janjiannya kita jam 5 sampai jam 6 gitu ya, untuk ngobrol bareng apoteker gitu. Nah, Kak Sis ada nggak, apa ya, mungkin sedikit pesan buat pendengar dari apa yang kita bahas dari tema kita hari ini tentang profesi apoteker, buat pendengar yang mungkin juga tertarik untuk menjadi seorang apoteker nih? Eh, apa ya? Untuk sobat pendengar setia Good News FM sore hari ini, mungkin saya dari seorang apoteker, jika memang ada keluhan dari Bapak Ibu untuk tentang obat, pertanyaan tentang obat, bisa ditanyakan di apoteker, di Mhm rumah sakit, atau di apotek. Silakan bertemu dengan apotekernya untuk berkonsultasi tentang obat yang sudah diberikan oleh dokter. mhm. Kemudian, jika memang pendengar setia Good News ingin menjadi seorang apoteker, silahkan tanya teman-teman yang sudah jadi apoteker, bagaimana pendidikan apoteker itu seperti apa gitu, dan ranah kerjanya, prospek kerjanya itu bisa jadi apa saja, karena memang luas sih ya, sebagai seorang apoteker itu bisa sebagai apa saja. Jadi kalau teman-teman yang berminat, silahkan mendaftar di kampus-kampus impian farmasi gitu sih Kak. Itu aja Iya. sih dari saya. Bisa cari tahu lebih banyak gitu ya, mungkin tanya-tanya dulu ke kampus yang dituju gitu kan, kisaran biaya dan lain sebagainya, syarat masuknya dan lain sebagainya. Apalagi kalau untuk beberapa universitas swasta sih, kalau sudah bulan November gini sudah mulai buka pendaftaran kan ya. Jadi bisa Iya betul. bisa cari tahu terlebih dahulu ke universitas yang dituju, apalagi ini untuk anak-anak SMA yang sudah mulai mau cari gitu ya. Dasar kalau yang belum misalnya putra-putri, buat orang tua yang pengen mengarahkan putra-putrinya, bisa diarahkan jangan salah ya, IPA, ya. Kalau sekarang itu IPA dengan pengayaan nggak sih kalau Merdeka? Saya lupa kurikulumnya, agak sedikit berbeda soalnya. Tapi Kayaknya dasarnya orang lama ya. iya. Jadi kalau kalau dasarnya pokoknya, ininya adalah IPA gitu ya, karena harus kuat di kimia, tadi Kak Sis sempat sampaikan fisika juga harus kuat untuk sebagai dasar nantinya ke S1 farmasi itu. Kak Siska thank you buat Terima waktunya. kasih. Seru banget Thank ngobrolnya you. kita. Ketemu di minggu yang akan datang dengan tema yang lain, dengan tema yang seru. Buat Anda Guru Shaoli, selalu nantikan perbincangan kita ya ngobrolnya bersama dengan Kak Siska di jam 5 sampai jam 6 sore. Ke depan pasti lebih seru lagi. Thank you ya Kak Siska ya. Sampai ketemu di Thank minggu yang akan datang. you. See you.